Selamat datang di Ngobrol Bareng BEM. Kali ini bareng aku, Novita, yang akan menemani kalian semua nih untuk berbincang-bincang, berbagi perspektif, dan juga dengar sharing-sharing dari narasumber-narasumber keren. Seperti yang teman-teman lihat nih, aku udah dibersamai sama dua bapak-bapak ya. Dari mukanya udah bapak-bapak banget nih. Pasti ada petuah-petuah bijak nanti di akhir gitu. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku dibersamai sama Mas Adit dan juga ada Mas Faris. Mungkin boleh say hi dulu sama teman-teman di rumah. Halo. Oke, nah tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin di luar sana nih teman-teman banyak yang belum kenal nih sama Mas Adit dan juga Mas Faris. Kira-kira mereka ini siapa dan kesibukan mereka ini apa aja sih? Nah, mungkin dari Mas Faris dulu nih, mau sambil menyapa teman-teman di rumah ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faris Dwi Sartari dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini sekarang lagi sibuk di BEM, terutama di BEMFIS UNY, dan dia menahi sebagai Ketua BEMFIS UNY tahun 2021. Gitu. Oke, berarti kesibukannya ya seputar BEM aja ya, atau ada kesibukan lain nih? Ya, skripsi, KKN, PK, dan ya karena semester tua yang seperti Mbaknya bilang udah mau bapak-bapak, walaupun belum bapak-bapak. Oke, itu tadi ya ada Mas Faris nih dari BEMFIS UNY. Nah, selanjutnya nih kita geser ke bapak-bapak yang ada di sebelah kanan aku. Ada Mas Adit nih, mungkin boleh kenalan sama ceritain nih kesibukannya sama teman-teman di rumah apa? Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aditya Maulana Nur Fauzi dari Manajemen Angkatan 2019 dari Fakultas Ekonomi. Kalau akhir-akhir ini sih sibuk di BEM juga, mungkin sama kayak Mas Faris, cuman di BEM FE, bukan BEMFIS Mas Faris. Di BEM Fakultas Ekonomi, sekarang diamanahi sebagai Kepala Departemen dari Hubungan Diplomasi. Sibuk kuliah juga, karena kuliah juga mulai padat di semester 5. Terus juga, ya cuma itu aja sih, belum ada skripsi, belum KKN, belum juga OTW ya, tapi ya? tahun depan. Oke, sekedar ngingetin juga Oke. sih, sekedar ngingetin juga. Nah, itu tadi ya udah kenalan sama dua narasumber kita yang keren, dua calon bapak-bapak yang ya semoga mereka dilancarkan ke jalan bapak-bapak yang baik dan benar ya. Nah, oke, sebenarnya kita nih mau ngapain sih bertiga pagi-pagi ngobrol? Kira-kira mau ngapain gitu loh? Udah ketebak belum sih? Gimana Mas Faris? Gimana nih Mas? Kurang Udah tahu? lebihnya udah tahu lah ya apa yang nanti dibahas ya. Iya, tapi kita mau deep talk jadi ceritanya, deep talk bertiga. Kira-kira mau ngapain gitu loh? Apa yang mau kita bicarain gitu? Nah, jadi pagi ini nih kita mau membicarakan isu yang berat nih, topik yang berat. Sedih ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kita akan membahas tentang rasisme nih. Aduh, topik yang cukup deep ya buat dibahas di Sabtu pagi ini. Jadi topik tentang rasisme ini kita spill dulu. Episode Ngobrol Bareng BEM kali ini adalah kerjasama atau kolaborasi antara Departemen Sosial Masyarakat dan juga Departemen Kajian Strategis nih, di mana mengusung tema Sinergitas Civitas Akademika dalam melawan rasisme di era digitalisasi 4.0. Wah, temanya udah ketebak ya, berarti kita gimana caranya nih bisa memerangi rasisme yang makin masif di era digital yang juga makin masif nih. Jadi harapannya nanti buat teman-teman di rumah bisa lebih teredukasi lagi seputar rasisme dan bagaimana lebih bertindak bijak nih di dunia digital kayak gitu. Nah, mungkin menyinggung seputar rasisme ya. Rasisme ini sebenarnya akrab banget nih di sekeliling kita gitu. Nah, kira-kira rasisme ini tuh hal yang sekarang tuh umum gitu loh, bahkan kita bercanda aja bisa dikira rasis ya. Nah, semalam nih barusan aku lihat di YouTube-nya 1% Indonesia Life School yang membahas tentang rasisme juga. Jadi rasisme ini tuh salah satu bentuk tindak xenofobia nih Kak. Nah, tindakan xenofobia ini tuh artinya dia ada suatu kecenderungan seseorang itu untuk bersikap iri atau benci terhadap sesuatu hal yang menurut mereka tuh asing dan berbeda gitu. Dan tindakan ini tuh memicu memicu sebuah reaksi diskriminasi gitu, karena mereka merasa superior. Nah, itu tadi kurang lebih tentang rasisme. Nah, mungkin dari teman-teman di rumah nih juga pengen ngerti nih perspektif rasisme berdasarkan Mas Adit dan juga Mas Faris di sini gitu. Nah, mungkin dari Mas Adit dulu mau sharing, kira-kira menurut Mas Adit nih rasisme itu sebenarnya gimana sih?
Oke, kalau dari aku sendiri ya, pandanganku tentang rasisme itu seperti apa? Rasis ini sebenarnya hampir sama kayak kalau di Indonesia dibilangnya SARA. Iya, lebih ke benar. SARA. Di Indonesia SARA. Rasis ini kan kalau diibaratkan rasis secara harfiah itu kan memang penyerangan terhadap suatu identitas gitu. Suatu kultur yang itu tuh berbentuk ras. Kalau di Indonesia mungkin diperluas jadi SARA kan, Iya. suku, agama, dan ras. Nah, yang mana ini adalah hasil dari stigma sosial, stigma masyarakat yang mana itu juga timbul dari keburukan di masa lalu, kejadian di masa lalu. Karena mungkin yang kita ketahui sekarang banyak rasisme itu terjadi, misal mohon maaf kulit hitam seperti itu, atau yang di Indonesia itu Chinese gitu. Nah, itu terjadi karena ada stigma di masa lalu, yang mana itu adalah kejadian-kejadian buruk yang menimpa mereka di masa lalu. Itu mengakibatkan hingga sekarang gitu. Akibatnya hingga sekarang, hingga banyak kalau isu global yang jelas sekarang Black Lives Matter ya. Itu rasisme terhadap kulit hitam. Terus juga kalau Chinese ini kan lebih di Indonesia, di Asia, bahkan di Amerika, orang-orang Asia itu juga terkena isu rasis juga. Nah, itu akibat dari stigma masa lalu. Kalau menurut aku sih secara pendeknya seperti itu. Oke, itu tadi dari perspektif Mas Adit ya. Sekarang pengen denger nggak sih perspektif dari Ketua BEPFIS nih? Wah, kira-kira gimana nih Mas kalau rasisme menurut Mas Faris nih gimana Mas? Oke, mungkin ketika kita berbicara rasisme ya, itu banyak sekali pengertian, banyak sekali penjabaran mengenai rasisme itu seperti apa menurut para ahli dan menurut orang-orang yang mungkin sudah di bidangnya, orang-orang yang di sosiologi dan segala macam. Ya, rasisme kurang lebih seperti yang disebutkan tadi ya, mengenai perilaku ataupun sebuah tindakan yang menyerang identitas ataupun kesuperioran sebuah kelompok. Nah, kalau aku dari perspektif sebagai seorang mahasiswa, aku melihatnya ada sebuah ketidakterimaan, dalam artian sebuah ketidakterimaan satu individu dengan individu lain. Nah, dari satu individu ini akan berangkat menjadi sebuah kelompok, dari sebuah kelompok akan berangkat menjadi sebuah hal yang lebih besar. Jadi ada sebuah ketidakmenerimaan perbedaan di dalam masyarakat, di dalam kultur, di dalam hal-hal yang mungkin dirasa berbeda. Nah, maka dari itu kayak ketika mereka melihat perbedaan, apa sih ini kok beda? Seharusnya dia tuh ikut aku, bukan ikut dia, karena aku yang lebih berkuasa, aku yang otoriter, aku yang superior. Nah, dari hal-hal seperti itu mulai berkembanglah pengertian-pengertian rasisme di dunia maupun di dunia ilmiah maupun di dunia pendidikan. Rasisme itu sangat banyak artinya, tapi dari perspektif aku sendiri itu ada sebuah ketidakterimaan adanya perbedaan di dalam sebuah ruang lingkup, entah itu kecil, masyarakat, kultur ataupun budaya. Jadi kurang lebihnya secara singkatnya apa yang aku serap dan apa yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa rasisme itu masih belum ada ketidakterimaan di dalam diri kita, di dalam diri sebuah individu mengenai sebuah perbedaan. Seperti itu, Mbak. Oke, keren banget ya. Jadi ada dua perspektif nih, dari Mas Adit dan juga ada Mas Faris nih. Nah, rasisme ini tuh sendiri juga sebuah bentuk protes ya, bentuk protes karena ya itu tadi kembali karena mereka merasa tidak adil, merasa ada diskriminasi, dan banyak nih tagar-tagar di sosial media seperti yang kita tahu ada Black Lives Matter, terus ada Papuan Lives Matter juga, dan yang baru-baru ini tuh ada Stop Asian Hate. Nah, yang mau aku singgung nih yang sempat rame banget dulu di Twitter yang kasusnya George Floyd. Wah, itu kan lumayan rame ya itu kasus rasisme itu, dan kita juga pengen dengar nih pendapat dari Mas Adit dan juga Mas Faris nih seputar kasusnya George Floyd yang menggemparkan dunia karena tagarnya ini benar-benar viral banget, seluruh dunia tahu dan seluruh dunia juga mengecam aksi ini gitu. Nah, pendapatnya Mas Adit dulu mungkin ya tentang kasus tersebut di era digitalisasi sekarang ini seperti apa? Oke, sebenarnya itu kan kejadiannya di Amerika ya, yang mana isu rasis tentang kulit hitam di Amerika itu udah mulai naik sejak 1950-an ke atas, dan bahkan mencapai titik puncak itu di sekitar tahun 1960-an, isu rasis itu. Bahkan di jalan-jalan pun, di pinggir-pinggir jalan nih, semisal ada orang kulit hitam itu langsung dirasisin gitu. Itu udah dari tahun 60, 70 sampai sekarang bahkan. Nah, terus kejadiannya kemarin karena itu menyangkut pihak yang berwajib di Amerika Serikat itu jadi the blow up banget gitu. Bahkan meskipun si George Floyd ini bisa dibilang mungkin dia bukan kulit hitam, itu juga tetap salah. Itu juga dari pihak yang berwajib tetap salah, dan terlebih lagi dia kulit hitam. Stigma di masa lalu tentang orang kulit hitam, mereka adalah apa ya? Mereka adalah sebuah
individu entitas doang gitu bagi masyarakat kulit putih yang pada zaman dahulu itu superior hingga itu membekas sampai sekarang kan. Nah, maka dari itu stigmanya ke bawah nih, orang kulit hitam seperti ini gitu, seperti yang dirasiskan oleh orang-orang Amerika. Nah, pada kasus George Floyd ini menurutku pribadi, sependek pengetahuanku, ya itu memang pihak yang berwajib yang salah karena memperlakukan seperti itu. Terlebih sosial media ini juga memblow up kasus-kasus seperti itu dengan sangat besar, bahkan sampai ke bawah di globalisasi. Seluruh dunia ini membicarakan tentang George Floyd. Hingga akhirnya ada follow up kan, itu aksi tentang Black Lives Matter. Cuman perlu teman-teman ketahui juga, aksi Black Lives Matter di Amerika Serikat ini cukup bikin resah juga. Iya benar. Karena sampai ada penjarahan, ada kerusuhan di jalan, kerusuhan. Nah, itu juga hal yang salah adalah membela ikut aksi Black Lives Matter, tetapi mereka juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan, menjarah dan lain-lain gitu. Nah, jadi aksi pembelaan ini cukup bisa dibilang 50-50 lah. Memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Aksinya untuk pembelaan Black Lives Matter ini benar, tetapi dalam perilakunya sampai menjarah dan perampokan dan lain-lain itu juga salah sebenarnya. Pandangan saya sih seperti itu terkait dengan kasus George Floyd kemarin ini. Oke, itu tadi dari sudut pandangnya Mas Adit ya tentang kasusnya George Floyd kemarin. Nah, mungkin dari Mas Faris nih juga mau berpendapat nih tentang kasus tersebut. Boleh disampaikan nih, kira-kira gimana? Ini hal yang menarik ketika kita berbicara isu rasisme. Banyak kasus-kasus yang di era 4.0 ini yang terblow up. Dan pandangan pertamaku mungkin banyak George Floyd yang lain yang mungkin hanya tidak terupload di media. Mungkin di era sekarang itu kan seperti kamera ada di mana-mana. Era digitalisasi itu bisa di mana saja, dan orang mungkin video di Amerika bisa sampai di Indonesia. Itu salah satu bentuk era digitalisasi. Nah, tapi bagaimana kita melihatnya dari perspektif lain kan? Nah, yang seperti kasus George Floyd ini aku yakin banyak banget di luar sana kasus-kasus yang sama seperti George Floyd, tapi mungkin belum se-booming ataupun se-framing yang di era sekarang. Kalau dulu-dulu yang seperti Mas Adit bilang kan, di tahun 60-an, 70-an, dan aku sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, ketika kita tarik lebih jauh di zaman Yunani kuno, kemudian Mesir kuno, dan juga ketika di Amerika, di masa kepresidenan Abraham Lincoln, itu sudah banyak isu-isu rasial tentang rasisme. Apalagi rasisme itu dulu kalau berangkatnya dari perbudakan, slave. Jadi di sana di Amerika kulit hitam, sorry to say, kulit hitam itu dipandang sebelah mata dan dipandang rendah. Mereka dipandang hanya sebagai salah satu entitas budak saja, bukan sebagai orang yang memiliki hak individu ataupun orang yang memiliki hak yang sama. Nah, ketika kita tarik lebih jauh, ternyata kasus-kasus rasis itu sudah dari zaman kolonial di Amerika. Dan sampai sekarang seperti yang Mas Adi bilang dari 60-an atau 70-an itu berkembang dan selalu tidak ada habisnya. Dan sampailah kepada titik di mana yang kemarin di George Floyd itu di tahun 2020 ya, ketika pas sekali mungkin di masanya corona di tahun pertama, kemudian kemuakan masyarakat terhadap isu-isu rasis akhirnya membuat ini menjadi salah satu gorengan yang sangat-sangat luas di tubuh global, di masyarakat secara global. Akhirnya ketika kita lihat, kita pandang, isu rasisme ini ternyata masih banyak terjadi dan mungkin hanya belum terframing dan terwakilkan oleh kasus George Floyd itu. Nah, ya seperti Mas Adi bilang, aku sepakat. Ketika kita berbicara isu rasis ataupun yang kita lihat dengan case-nya George Floyd, itu jelas salah. Isu rasisme dan segala macam itu tidak ada pembenaran. Yang namanya isu rasis itu tidak ada hal yang harus kita benarkan. Itu jelas-jelas salah, melanggar norma, aturan, dan sebagai kita kalau bahasa Indonesianya memanusiakan manusia, itu sangat-sangat jauh dari yang namanya memanusiakan manusia. Nah, tapi yang benar terjadi ketika kita memang menyuarakan sebuah keadilan, menyuarakan sebuah hal yang mungkin dirasa ini adalah hal yang tidak benar dan harus kita benarkan. Itu aku sepakat banget, tapi caranya juga harus kita lihat. Kayak kemarin kan, ada penjarahan, kemudian ketika menyampaikan aspirasi ataupun demonstrasi yang terjadi di Amerika, kerusuhan antara pihak aparat dan pihak warga. Dan kemudian aku juga melihat framing ada warga, mungkin salah satu warga Indonesia yang mempunyai tato di tangannya. Itu ada, aku lihat di Twitter juga. Itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
ketika kita ingin membela keadilan dan membela kebenaran, jangan malah kita mencoreng nama keadilan dan kebenaran itu. Jadi kayak seolah-olah percuma gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Ketika kita berbicara, kita mengangkat isu rasis, kita berjuang tentang rasis, tapi perilaku kita tidak mencerminkan kita berjuang di jalan rasis untuk memperjuangkan kebenaran bahwa rasis itu salah. Nah, jadi kayak dari itu aku menjadi terbuka wawasannya buat memperjuangkan sesuatu. Kita juga harus menyikapinya bukan dengan sembarang hal, tapi kita juga harus cermat dan harus cerdas. Nah, seperti yang Mas Adit bilang, seharusnya dengan isu rasis ini bukan malah menambah isu-isu yang lain. Itu kan kita udah mencoba mau follow up isu rasis, buat kita harus jauh-jauhkan isu rasis ini dari tubuh masyarakat maupun individu. Tapi kenapa diri kita yang seperti di Amerika kasus-kasusnya, setelah kita memperjuangkan George Floyd tapi dicoreng oleh tindakan-tindakan yang tidak pantas, penjarahan, kerusuhan, kemudian yang lain-lain. Ya, kemuakan pasti ada. Kemuakan terhadap sebuah ketidakadilan pasti ada, tapi jangan sampai itu mencoreng ketidakadilan itu sendiri. Itu sih pendapat dari aku. Oke, aduh, aku sebagai moderator di sini tuh agak langsung speechless gitu dengar perspektif dari mereka berdua nih, dan teman-teman di rumah juga pasti langsung terbuka juga ya. Oh, benar juga nih, make sense juga gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih aku juga pengen menyorot dari jawaban Mas Adit dan juga Mas Faris tadi ya, tentang rasisme ini tuh sebenarnya nggak cuma kasusnya George Floyd doang atau tokoh-tokoh besar yang akhirnya terblow up, padahal di keseharian kita ini sebenarnya akrab banget gitu loh sama rasisme gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya kayak perbedaan nih, kan dulu kita di zaman yang belum digitalisasi nih, sama sekarang udah digitalisasi gitu. Untuk pengaruhnya sendiri, apakah semakin ada digitalisasi ini rasisme semakin kuat atau enggak gitu? Mungkin dari Mas Adit juga mau jelasin, mau berbagi. Oke, berarti kalau aku nangkep lagi ini terkait dengan rasisme di dunia nyata dengan yang ada di sosial media. Oke, sebenarnya sosial media ini kan digunakan sebagai media publikasi yang digunakan untuk mengharuskan sebuah informasi ya. Nah, yang mana informasinya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, sementara kalau kita tarik lagi jauh sebelum adanya internet dan lain-lain, itu yang namanya isu rasis itu udah ada. Karena memang stigma dan juga bener kata Mas Faris tadi bahwasanya di masa lalu orang-orang kulit hitam itu memang dijadikan dijadikan budak gitu. Dan bahkan di Perang Dunia Kedua pun ras Yahudi juga dihabiskan gitu, genosida. Itu juga menjadi isu rasis juga di Eropa sekarang. Nah, kurang lebih dengan hal-hal seperti ini kan ditambah dengan adanya media sosial, internet, globalisasi, itu justru memang benar menambah kasus-kasus rasis yang terjadi. Tetapi gerakan dari melawan rasis ini juga semakin masif juga. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Oke, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya nih, kita ke pembahasan selanjutnya ya. Dan tadi sempat disinggung juga bahwa sebenarnya rasisme ini tuh bukan cuman kasusnya ini ya, George Floyd yang dia tuh jadi gede banget gitu loh. Padahal sebenarnya rasisme ini akrab banget di sekitar kita. Nah, bahkan sebelum digitalisasi pun kita tuh juga udah ditemani gitu loh dengan isu-isu rasis ini di sekeliling kita. Nah, menurut Mas Faris dan juga Mas Adit nih, kira-kira gimana sih tanggapannya tentang rasisme ini tuh kenapa bisa tertanam gitu loh sampai sekarang, dan digitalisasi ini justru malah kesannya memperburuk suasana gitu. Mungkin dari Mas Faris dulu, mau menanggapi nggak? Oke, ini hal yang menjadi PR dalam artian menjadi tugas kita bersama ya, buat menggali sudut pandang dalam artian memang isu rasisme ini seolah-olah nggak ada habisnya, selalu tertanam, selalu kayak ada lagi, dan bahkan ada laginya itu ada yang lebih besar, ada yang lebih parah, dan ada yang malah mungkin lebih miris ketika kita melihatnya kan. Nah, kenapa hal rasisme itu masih sering tertanam? Ya seperti yang aku bilang di awal tadi, ketika belum adanya ketidakterimaan, itu nggak ada habisnya tentang rasisme. Jadi kita lihat sosial kita seperti apa, kita lihat budaya kita seperti apa, kultur kita seperti apa. Kalau misalnya kultur kita masih yang anggap budayaku lebih baik daripada budayamu, atau rasku lebih baik daripada rasmu, itu
ya udah bakal bibit-bibit rasis itu tidak akan pernah hilang. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa semua di dunia ini mempunyai hak yang sama dan mempunyai strata yang sama, tidak ada yang ras yang lebih tinggi dan tidak ada ras yang lebih superior. Artinya kalau sudah kita bisa menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu, aku rasa bisa kita untuk memberantas ataupun katakanlah untuk men-down yang namanya rasisme. Tapi kalau semisal yang masih superior, kayak ibarat kayak aku sama Adit aja deh, aku lebih keren daripada Adit gitu kan. Walaupun itu jauh dari rasisme, tapi itu bisa mengakar dan bisa berangkat dari menjadi rasisme gitu kan. Aku lebih keren dari Adit, ataupun misalnya aku karena orang Sumatera dan Adit orang Jawa gitu kan. Kita orang Sumatera lebih keras, lebih superior gitu kan. Ya gimana rasisme itu akan hilang ketika masih ada prinsip ataupun masih ada yang tertanam seperti itu di dalam diri individu orang gitu. Dan ketika kita berbicara era digitalisasi yang menambah apa ya, kayak ketika bibit itu udah ada di era digitalisasi itu menambah cahaya matahari kepada bibit itu, menambah jadi tambah subur dan menerangkan bahwa ternyata banyak sekali isu-isu rasis dan bibit-bibit rasis ternyata di sekitar kita, di ruang lingkup kita, bahkan di skala negara kita, negara Indonesia ini tercinta gitu kan. Nah, ada dua sudut pandang yang aku lihat ketika kita berbicara digitalisasi dan kita sangkutkan dengan rasisme. Yang pertama, mungkin isu-isu rasis ini bisa diketahui oleh banyak orang, bisa kita lihat dan bisa kita pantau seberapa jauh dan seberapa besar isu rasisme yang ada di lingkungan kita, entah itu di skala daerah maupun di nasional, tentang isu-isu rasis. Karena banyak sekali, pertama teman-teman kita di teman-teman timur yang banyak mengalami isu-isu rasis, isu rasial, sara, itu banyak sekali di tahun 2019 dan 2020. Teman-teman bisa cek di beberapa lembaga yang mensurvei ataupun mendata mengenai isu-isu rasisme di Indonesia itu sangat banyak, terutama bagi teman-teman kita dari wilayah timur. Nah, di era digitalisasi artinya itu memblow up kan bahwa rasisme itu masih ada dan masih banyak. Itu positifnya, kita bisa melihat bahwa oh ternyata isu rasis ini masih ada, dan digitalisasi ini bisa kita balikan untuk mengcounter isu rasis ini, bahwa kita sebagai masyarakat ataupun sebagai individu yang benar, yang baik adalah bagaimana kita mengcounter isu-isu rasisme ini dengan memanfaatkan digitalisasi, bukan malah sebaliknya, bukan malah yang kayak digitalisasi malah kita manfaatkan untuk memframing dan kayak ada isu misalnya kita ngerasis temuan terus kita videoin gitu kan. Ya bukan seperti itu, seharusnya sebaliknya, bahwa ketika ada isu rasis dengan media sosial yang kita punya, kita harus menjadi agen counter bahwa isu rasis ini sudah tidak boleh berkembang dimanapun, kapanpun dan sampai kapanpun gitu loh. Jadi ada positif dan ada negatifnya. Nah, negatifnya mungkin isu-isu rasis ya terkemuka terus, ya terkuak terus. Wah, ada isu rasis lagi di area ini, ada isu rasis ini di sini dan di sana gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya digitalisasi, karena kita nggak bisa membendung digitalisasi kan. Tapi kita bisa memfilter, kita bisa memanfaatkannya. Kita mau bawa kemana? Handphone kita itu mau kita buat apa? Jempol kita mau diarahkan kemana? Arahkan yang kebaik apa yang buruk? Nah, kalau kita ya sebagai Civitas Akademika, sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai mungkin pola pikir atau daya pikir kritis yang berbeda dari masyarakat umum, ya seharusnya kita juga bisa menjadi pelopor kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada masyarakat, bahwa memanfaatkan digitalisasi dan media sosial itu seharusnya yang seperti ini, yang baik, dan juga membantu supaya teman-teman kita di luar sana untuk mengurangi isu-isu rasisme yang terjadi kepada teman-teman ataupun kepada masyarakat yang mungkin masih didiskriminasi. Seperti itu sih Pak. Oke, jadi itu tadi ya dari Mas Faris nih juga udah memaparkan nih kira-kira digitalisasi ini sebenarnya punya impact yang baik, tapi juga ada impact yang buruk. Tapi tinggal gimana kita mengelola akal kita, mengelola jempol kita nih biar gak makin kemana-mana gitu loh. Jadi tetap bisa berupaya yang terbaik buat pemanfaatannya semaksimal mungkin. Dah, kalau dari Mas Adit sendiri nih menanggapi apa yang dibicarakan tadi nih gimana menurut Mas Adit?
Oke, mungkin tadi kalau aku terlebih lagi di awal bahwasanya kenapa sih rasis ini masih tertanam dengan subur di sini gitu ya. Sepakat banget sama apa yang Mas Faris sampaikan tadi. Kita tarik jauh lagi ke belakang teman-teman. Bahwasanya yang namanya rasis ini terjadi karena stigma sosial yang dulu pernah terjadi kepada suatu kaum gitu. Dari misal kaum kulit hitam yang mereka dijadikan budak, mereka diperbudak di Amerika, di Afrika, bahkan di tanah mereka sendiri, yang itu membekas hingga sekarang. Kemudian ada kaum Yahudi yang di Eropa itu di genosida, itu juga menjadi kasus rasis di Eropa hingga saat ini. Kaum Asia yang juga di hate juga di teman-teman maksudnya negara-negara Barat, itu juga cukup karena impact dari masa lalu. Nah, impact dari masa lalu itu yang terbawa hingga sekarang. Maka dari itu kasus-kasus rasis itu tetap akan ada karena adanya sejarah juga, Mas Faris dan juga Mbak Novita. Karena itu dampak dari masa lalu yang terbawa hingga sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu, adanya globalisasi, arus internet dan lain-lain, kasus-kasus rasis ini juga semakin berkuat. Bener yang Mas Faris bilang tadi. Kasus-kasus rasis ini makin terlihat dan kasus rasis itu ternyata ada. Dan bahkan kalau saya kalau aku pikir sekarang ini malah menjadi normalisasi banget. Itu yang bahaya sebenarnya. Yang bahaya itu adalah normalisasi bercandaan-bercandaan soal rasisme. Iya, benar. Itu bahaya banget. Nah, makanya kenapa ada campaign Stop Asian Hate, Black Lives Matter gitu. Itu adalah dengan tujuan untuk penyamarataan lagi. Nah, makanya campaign-campaign seperti ini harusnya kita dukung sebagai mahasiswa dan juga masyarakat. Bahwasanya kalau kita ingin menghilangkan rasisme, itu mulai dari sosial media juga terutama, itu dengan mendukung adanya campaign-campaign seperti ini. Adanya campaign ini juga untuk penyamarataan untuk kaum-kaum dan ras yang dulunya direndahkan. Seperti yang aku bilang tadi, ada sejarahnya gitu. Kaum-kaum yang dulu direndahkan, sekarang berjuang untuk menyamaratakan sama dengan kita semua. Bahwasanya aku, kau, dan mereka itu sama gitu. Itu yang kita perjuangkan dan harusnya diperjuangkan sekarang. Dengan adanya sosial media, era teknologi dan lain-lain 4.0, ini harusnya semakin mempermudah juga buat campaign seperti ini. Tetapi benar kata Mas Faris tadi, apa yang kita bisa lakukan untuk membendung semua ini itu tinggal memfilter. Nah, memfilter gimana caranya kita mengelola sosial media itu dengan baik, mengelola internet itu dengan baik, dengan cara memblokade campaign-campaign rasis, maksudnya campaign-campaign yang buruk tentang rasis. Tapi kita mendukung pengupayaan campaign untuk penyamarataan dari rasis itu sendiri. Nah, makanya bisa dibilang ada plus dan negatifnya juga. Yang sangat-sangat negatif menurutku tentang normalisasi itu sih, normalisasi bercandaan-bercandaan rasis itu cukup fatal juga sebenarnya kalau diteruskan. Benar kata Mas Faris tadi juga, itu bakal menjadi bibit yang tumbuh subur untuk menjadi bahan-bahan rasis ke depannya gitu. Nah, itu juga perlu diwaspadai oleh teman-teman ya, untuk bercandaan-bercandaan seperti itu ya mungkin bisa dikurangi lah, karena cukup meresahkan dan menjadi bibit yang nantinya akan tumbuh subur sebagai acuan untuk rasis gitu ke depan. Ini tuh sih dari aku. Nah, itu tadi ya, jadi emang semuanya tuh bisa dibilang nih berakar dari tongkrongan juga nggak sih? Kayak kita lagi nongkrong nih sama teman-teman kayak gini, lagi sebenarnya nanti ngobrol santai gitu loh, terus kayak Novita itu matanya sipit banget Cina ya gitu kan, dibilang kayak gitu tuh itu sebenarnya bercandaan tongkrongan, tapi ya itu tadi benar kata Mas Adit bilang ya, Mas Faris juga bahwa normalisasi itu teman-teman. Jadi kayak kita juga nggak bisa menyaring gitu, dan kita tuh kayak di bawah alam sadar gitu, nggak sadar kalau kita sedang melakukan tindakan rasisme gitu. Itu kayak base-nya banget, dan nanti lama-kelamaan tuh bisa panjang gitu urusannya, karena ada juga orang yang mentalnya tuh ya mungkin itu bagi orang yang hina aku Chinese tadi, dia bilang itu kan bercandaan doang, tapi mental kita kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu orang tuh beda-beda. Ada yang menganggap ya ampun kok dia rasis banget sih gitu, kok dia kayak gitu ya sama aku ya gitu. Kayak penilaian orang tuh beda-beda kan. Jadi itu tadi sih, apapun yang mau kita ungkapkan, apapun yang mau kita mungkin publikasikan juga harus benar-benar dipikirkan baik-baik nih, dan kita harus memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita itu seoptimal mungkin, dan jangan asal nyoplos, jangan asal bertindak juga gitu, karena kita selain menjaga sikap kita sendiri, kita juga perlu menjaga perasaan orang lain gitu, karena nggak ada yang pernah tahu itu sebenarnya nanti endingnya kemana, masalahnya kemana kayak gitu. Nah, mungkin tadi udah menyinggung soal rasisme sama digitalisasi, dan tadi udah dibahas juga nih seputar positif dan negatifnya adanya sebuah platform, adanya sebuah media digital dalam menanggapi isu rasisme kayak gitu. Nah,
aku pengen tanya juga sih, karena aku tadi sempat dengar ya Mas Faris bilang Mas Faris ini bukan orang Jawa gitu, Mas Faris orang Sumatera, dan Mas Adit boleh diceritain orang mana aslinya? Kalau saya sendiri sebenarnya Bingung. lahir di Jakarta, SMA di Jogja. Bapak dari Sumatera sebenarnya. Oh gitu. Ibu dari Jogja. Terus orang mana aslinya? Indonesia. Oh, orang Indonesia. Intinya orang Indonesia ya. Jadi ternyata nih kita bertiga ini sebenarnya dari latar belakang yang berbeda gitu. Mungkin Mas Faris orang Jawa, Mas Faris orang Sumatera ya, dan aku pribadi aku Jawa asli, dan Mas Adit nih campuran mana-mana nih. Berarti kan kulturnya juga banyak ya. Yes. Dan dihadapkan dengan budaya dan tantangan yang beragam juga gitu. Dan pasti proses adaptasi mereka juga udah lalui banyak hal, dan mereka datang ke sini nih sebagai seseorang yang bisa dianggap berbeda nih, karena kita sekarang ada di Jogja dan ya mayoritas orang Jawa gitu, dan mereka mungkin dulu pernah mengalami culture shock, dan nggak kecil kemungkinan atau besar kemungkinan kalian berdua pernah mengalami rasisme juga gitu. Nah mungkin pada penasaran juga nggak sih kira-kira sosok-sosok kayak mereka ini nih yang sekarang duduk di sini sama aku nih, pernah nggak sih lagi nongkrong atau lagi lagi kumpul sama teman-teman atau sama siapapun lah, pernah nggak sih mengalami tindakan rasis gitu, entah rasisme secara langsung atau di dunia digital di media sosial? Mungkin ada yang mau cerita duluan nih, siapa yang mau cerita duluan? Mas Faris atau Mas Adit nih yang mau cerita duluan? Ya, siapa aja boleh. Siapa aja boleh ya, Mas Faris deh, mungkin Okay. yang lumayan jauh ya dari Sumatera gitu. Oke. Kalau mengenai apakah aku pernah dirasiskan ataupun pernah mengalami hal serupa, alhamdulillah sejauh ini belum ada yang kayak secara verbal maupun non verbal yang kayak bilang hal-hal rasis lah yang aku terima, yang aku timpa gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa stigma aja, misal karena aku orang Sumatera gitu kan ya, orang Sumatera yang terkenal yang terkesan itu kasar. Ya, Orang Sumatera nih terkesan kasar gitu. framingnya Karena kasar, framingnya itu kayak orang-orang Sumatera yang pokoknya yang berasal dari Pulau Sumatera itu adalah orang-orang yang kasar, yang galak segala macam. Padahal aku pernah bilang kenali aku dari diriku, bukan kenali aku dari orang lain. Jadi kayak kita ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita basmi. Kita jangan terlalu cepat memberikan stigma kepada individu-individu yang belum kita tahu. Karena di Indonesia, di lingkungan kita, sekitar kita itu sangat mudah sekali memberikan labeling dan stigma tanpa mengetahui apa yang sebenarnya. Gitu. Kayak orang Sumatera kan aku dibilang kasar, galak lah, inilah. Tapi ya sebenarnya kita orang Sumatera itu hanya bahasanya aja. Karena secara habit, kebiasaan dan kultur kita kan kalau ngomongnya itu yang lantang, keras. Tapi belum tentu dengan sikap kita gitu loh. Sikap kita kayak kalau misalnya aku kasar ya, mungkin sekarang nggak podcast. Tapi kita malah bentak-bentakan, aku marahin atau apa nih podcast gitu kan. Tapi enggak, kita ya karena aku udah hampir kurang lebih 3,5 tahun di Jogja, dan ada prinsip yang dimana aku ketika dimana di situ berpijak, disitulah lagi dijunjung. Artinya dimana teman-teman sedang berada, hargailah sebuah budaya yang ada di sana. Jadi itu yang membuat aku untuk selalu belajar untuk saling menghargai dan toleransi antara perbedaan budaya. Dan alhamdulillah ya untuk kasus-kasus rasisme yang pernah terjadi di aku, alhamdulillah nggak ada sih secara verbal maupun non verbal ada orang yang bilangin apa gitu. Oke, tadi itu ya dari ceritanya Mas Faris nih, sebenarnya Mas Faris nggak pernah mendapatkan tindakan rasis ya dari teman-temannya, cuman emang mendapatkan labeling ya, gitu atau stigma ya, dimana orang Sumatera itu galak, tegas, terus hobinya teriak-teriak gitu ya. Sebenarnya itu lebih ke demografi juga nggak sih Mas? Karena Sumatera kan daerah kultur penduduk. Secara geografis juga. Banyak hutan juga kan di sana. Jadi ya biasa gitu loh. Bisik-bisik kan kalau di hutan di rimba-rimba ya, maksudnya ya karena masih banyak pepohonan dijaga untuk kelestarian di Pulau Sumatera sendiri kan. Gitu. Nah, begitu datang ke Jawa, ya orang Jawa biasanya emang kagok gitu loh dengan orang-orang mungkin Sumatera, Kalimantan yang mereka terbiasa dengan terbiasa dengan lingkungan hutan gitu ya. Kalau di hutan pasti ngomongnya keras dong. Kalau orang Jawa mungkin stigmanya mereka ngomong halus ya karena emang demografinya mereka dan geografinya mereka ini ya udah deket-deket aja, jadi nggak perlu ngomong keras-keras gitu. Jadi
kembali lagi ya harus melihat juga latar belakangnya itu seperti apa. Jadi jangan langsung nembak, aduh orang Sumatera galak, aduh nggak mau lah sama orang Sumatera kayak gitu tuh, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi takutnya nanti kalian ngejilat lidah sendiri gitu, didatengin sama orang Sumatera, dapet jodoh orang Sumatera kan nggak tahu gitu kan. Jadi buat teman-teman hati-hati kayaknya aja. mau cari jodoh Sumatera nih. Oh gimana ya? Sebelahnya ada. Oke, jadi itu tadi cerita dari Mas Faris ya. Aku juga penasaran nih sama Mas Adit nih, karena dia dari dari banyak daerah, dan dia juga udah menjelajahi banyak daerah juga. Di Jawa udah kemana-mana, di Sumatera juga pernah, dan keluarganya juga multikultural gitu sepertinya. Iya nggak sih? dari beragam beragam perspektif gitu. Tapi ketika dia terjun ke dunia luar mungkin, dan ketemu teman-temannya, dan teman-temannya begitu tahu latar belakangnya Mas Adit, dia pasti menganggap bahwa aduh ini orang beda nih, dan jadi sasaran bully atau sasaran rasis gitu. Pernah nggak sih? Mungkin diceritain dulu masa kecilnya pernah ada hal suram mungkin ya? Kalau masa kecil sih ya bahagia lah ya. Masa kecil bahagia dong, pasti bahagia. Oke, jadi dari aku tuh besar di daerah Jakarta ya, daerah yang cukup bisa dibilang perkotaan. Hingga akhirnya setelah lulus SMP itu aku SMA pindah ke sini sendirian sama simbahku di sini. Jadi mungkin udah 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun aku di Jogja. Kenapa tuh pindah? Ya, Bosan di Jakarta? Bosan di kota? pengen aja sih. Oh, pengen aja. Ya, cari pengalaman gitu. Ya, siap. Sampai pada akhirnya ya pernah juga mengalami stigma-stigma juga, bahwasanya orang Jakarta nih susah orangnya, susah diajak kerja sama. Iya. Itu juga pernah. Songong gitu ya? Iya. Ini framing nih, framing. Itu pernah ada temanku SMA awal-awal dulu itu bilang kayak gitu pernah. Iya. Cuman karena akhirnya aku oh ya udahlah, mungkin memang mereka lagi adaptasi dan aku juga adaptasi gitu. Bener. Itu pernah. Terus juga ada cerita juga temanku yang dari Jakarta waktu aku SMA main ke Jogja, kita jalan-jalan bareng. Ketika dia yang beli makanan itu harganya dimahalin. Oh gitu? Karena dia nggak bisa bahasa Jawa. Oh, yang mahalin orang ini, yang dagang? Penjualnya. Yes. Waduh. Jadi ya penjual-penjual pun juga seperti oknum-oknum penjual juga seperti itu ya. Oknum-oknumnya. Tuh. Jadi menurutku kalau aku dibilang pernah kena rasis ya pernah. Kena rasis. Cuman bagaimana aku menanggapi hal itu juga perlu jadi pelajaran juga kan buat teman-teman semua, bahwasanya ya adaptasi itu perlu. Bedakan juga sama rasis sama stigma itu seperti apa. Kadang memang mungkin teman-temanku itu lagi kesel, lagi capek atau gimana, jadi ya hingga akhirnya aku sama dia juga temenan kok gitu. Dan bahkan sampai aku 5 tahun di sini udah adaptasi dengan budaya sini pun aku bisa menganggap aku juga orang sini gitu. Jadi udah lama di sini juga kan. Terus juga pernah ini karena dulu aku sering main game online yang tingkatnya ya sampai ke luar negeri gitu. Jadi pernah sering jadi orang-orang Indonesia itu di-hate sama orang luar. Oh, iya? Meskipun kita sama-sama Asia Tenggara itu ya sering. Nge-hate-nya gimana tuh? Misal ditanyain kan where are you from gitu. Kamu orang mana? Aku jawab orang Indonesia gitu. Oh, Indo. Nah, sampai dibilang kayak gitu. Sampai kayak gitu? Iya, orang Indonesia itu rata-rata memang di-hate di luar negeri kalau di soal game online gini. Entah stigma apa yang didapat, cuman jadi seperti itu gitu. Aku mengalami itu. Pernah ketika aku lagi main terus ketemu sama orang luar, ternyata kenalan kan. Karena di game itu kan perlu komunikasi juga. Ternyata kenalan, ditanyain orang mana, where are you from? Aku jawab orang Indo. Akhirnya dikatain seperti itu. Dicerca seperti itu. Akhirnya ya aku dengan berani dong, why gitu, kenapa orang Indonesia diginiin. Ya, dia ngejelasin bahwa orang Indonesia tuh ya ngeselin gitu dengan stigma-stigma yang kena di Indonesia, akhirnya itu juga balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya pengaruh rasis ini juga bisa berkaitan dengan stigma itu juga karena perilaku stigma itu sendiri gitu loh, orang-orang itu sendiri yang mengakibatkan orangnya kayak gitu, ya berarti mengeneralisir bahwa orang-orang yang sama sesuku sepaham dengan dia ya orangnya kayak gitu juga. Nah, cuman bener kata Mas Faris tadi, kenali diriku, mungkin dirimu juga itu dari dirimu bukan dari orang lain. Jadi pengeneralisir seperti itu juga sebenarnya salah juga. Cuman perilakunya juga tidak bisa kita benarkan juga. Itu sih yang pengalaman aku, temanku, dan juga apa yang aku rasain sebagai orang Indonesia di Asia Tenggara itu kayak gitu. Oke nih, tadi udah dengar ya sharing-sharing dari Mas Faris, Mas Adit juga tentang ceritanya mereka nih, karena mereka dari daerah yang beda-beda juga ya, dan menanggapi
proses adaptasi mereka yang sebenarnya ada sela-sela orang tuh buat melakukan tindakan rasis gitu sama mereka. Nah, mungkin dari aku ada satu pertanyaan nih yang sebenarnya mewakili kita banget sebagai mahasiswa nih, karena tujuannya kita di sini kan ngasih ngasih insight ke teman-teman juga, karena di lingkungan UNY ini pada umumnya itu tuh sebenarnya UNY itu menerima seluruh mahasiswa dari daerah manapun gitu. Bahkan ada yang ini nggak sih notice bahwa ada mahasiswa dari luar negeri juga yang menempuh studi di UNY terutama. Nah, keberagaman di UNY ini benar-benar kerasa banget, di mana ada mahasiswa yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Papua, mungkin Nusa Tenggara juga. Dan hal-hal ini tuh riskan banget jadi jadi bahan rasisme, karena mereka ketika mereka masuk ke lingkup orang-orang Jawa nih, mereka pasti akan di stigma bahwa mereka ini orang asing gitu, mereka ini bukan teman kita nih, kayak bukan bagian dari kita, kayak yang aku bilang di awal tadi, bentuk xenofobia gitu. Jadi kayak aduh, aku anti banget sama orang ini gitu, karena dia bukan teman aku, dia beda sama aku gitu. Nah, menanggapi hal ini nih, kira-kira ya menurut Mas Adit sama Mas Faris, menanggulangi rasisme di lingkungan kampus nih sebenarnya baiknya gimana sih gitu, terutama di era digital ya, tetap nih bahwa digitalisasi di lingkungan kampus juga gitu. Mungkin dari Mas Adit mau berbagi sama teman-teman sudut pandangnya menurut Mas Adit gimana gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi pembawaan solusi juga ya buat teman-teman semua. Ya, yang jelas kita punya semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Satu dalam perbedaan itu. Tapi banyak pemaknaan yang cukup berbeda nih dari teman-teman. Menyatukan yang berbeda itu sebenarnya memaksakan untuk menjadi satu. Iya. Itu adalah sebuah sebuah beda dengan keberagaman yang menyatu gitu. Nah, pemaknaan keberagaman yang menyatu ini yang harusnya diterapkan oleh teman-teman. Jadi aku, kamu, siapa itu kita jadi satu. Nah, gitu. Nah, bukan memaksakan kamu harus jadi kayak gini, kamu harus jadi memaksakan sebuah kultur, memperbarui kulturnya, itu juga salah gitu. Buat kultur baru juga ini ya kurang tepat juga ya. Kurang tepat. Nah, makanya keberagaman ini bukan harus disatukan tapi harus dirangkul. Jadi bagaimana kita bukan bisa dibilang bukan melawan rasis, tapi bagaimana merangkul rasis gitu. Merangkul sebuah entitas, semua entitas itu dirangkul menjadi satu dalam rangkulan yang sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, bukan memaksakan gitu. Itu sih kalau yang terjadi di kampus ya. Nah, mungkin di media sosial yang jelas bagaimana untuk kita tidak memblow up malah ikut-ikutan rasis gitu. Nah, bercandaan rasis, dark jokes gitu kan cukup booming ya di akhir-akhir ini. Nah, itu kalau bisa ya jangan mendukung kegiatan seperti ini juga termasuk rasis juga kan. Nah, gimana cara kita ikut campaign Black Lives Matter, Stop Asian Hate dan lain-lain, itu adalah cara untuk menyamaratakan, merangkul semua beragama. Itu adalah dengan ikut campaign, terus juga jangan membeda-bedakan. Kayak tadi yang Mas Faris bilang bahwasanya memang benar orang yang berbeda itu harus adaptasi, tapi bukan dia dibiarkan untuk adaptasi, tapi dia harus dirangkul untuk bisa beradaptasi. Kuncinya dirangkul itu ya? Kuncinya dirangkul. Bukan semisal nih dalam satu lingkup circle, ini circle orang Jawa, misal orang asli Yogyakarta, ada satu orang sendirian dari orang Kalimantan semisal, dia mau masuk nggak bisa karena bahasanya beda, terus juga orang-orang dari circle ini menganggap dia takutnya nggak bisa nyambung, tapi dia aja belum merangkul gitu. Nah, itu kan udah dari sisi rasis juga. Itu terkait dengan usaha teman-teman juga untuk merangkul teman-temannya yang lain gitu. Karena meskipun bentuk tubuh kita berbeda, meskipun warna kulit kita berbeda, tetapi isi tubuh kita itu sama, isi otak kita juga sama. Kita sama-sama manusia gitu. Itu sih yang harusnya teman-teman dan juga aku dan teman-teman yang ada di sini juga menjadi evaluasi juga gitu. Dan juga kita juga sama-sama berjuang berusaha untuk bagaimana menerapkan cita-cita keberagaman ini, terutama dari diri sendiri, dari lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan juga mulai di lingkungan lebih besar, itu lingkup kampus di era sekarang ini ya, di umur-umur kita sekarang ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Aduh, mantap banget ya. Jadi kayak kita
kuncinya tadi nih, merangkul nih, kata-kata sederhana ya, merangkul gitu. Karena yang aku tangkap juga nih, ketika aku sendiri orang Jawa ya, dan ketika aku masuk UNY ini, aku dihadapkan dengan banyak teman-temanku yang dari luar daerah, mungkin dari Batam, terus dari Palembang juga ada, dari Kalimantan, dari Bontang misal. Ketika ketika aku lagi ngobrol sama teman-temanku yang sama-sama orang Jawa dan dia ikut nimbrung, aku sebenarnya juga merasa, aduh nggak enak juga ya gitu, kayak dia nggak ngerti gitu loh kita ngomong apa jatuhnya, nanti dia nggak nyaman sama lingkungan kita gitu loh. Dan untungnya nih teman-temanku ini juga mereka mau belajar gitu loh, dan ketika mereka mau dan aku juga mau merangkul mereka, ya kita sama-sama mau gitu loh, malah belajar gitu loh. Oh kalau di Kalimantan tuh kita kayak gini gitu, kalau di Jawa tuh bentukannya kayak gini nih, ceritanya kayak gini kalau di Jawa gitu. Jadi malah jadi sharing budaya, tapi bukan menciptakan dan memaksakan budaya itu harus benar-benar jadi satu gitu. Nah, kalau dari Mas Farid sendiri nih, kira-kira menanggapi hal-hal kayak gini gimana nih? Oke, kalau kita lihat ya, pertama nggak usah jauh-jauh lah, di kampus pendidikan tercinta ini ya, Yeah. di Alma Mater Biru ini, kita lihat di Fakultas Koja, aku pengennya di ruang lingkup, artinya di keluarga yang memang benar-benar aku ada di sana. Di Fakultas Ilmu Sosial sendiri di Universitas Negeri Yogyakarta, itu betul yang dibilang Mbak tadi. Ada beragam mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah hingga tadi juga dari berbagai negara lain. Salah satu contohnya itu ketika di 2020 di tahun pertama pandemi, itu adalah salah satu mahasiswa berasal dari Afrika, itu namanya Brother Jonga, aku bilangnya namanya Jonga. Dia berasal dari Afrika. Dia ketika di 2020 awal, ketika masih sebelum pandemi, itu dia sangat aktif dan kita sangat excited lah menerima keluarga baru. Artinya ada teman-teman baru yang dari luar negeri, dan ketika aku melihat pertama, ini adalah sebuah keunikan kita dalam keberagaman. Betul. Jadi kayak ya ketika kita sudah bisa menerima keberagaman dan menerima perbedaan itu, aku rasa nggak ada permasalahan lagi. Aku ngerasa nggak ada yang namanya isu rasis lagi ketika kita udah bisa menghargai, toleran terhadap yang namanya perbedaan. Dan kalau dibilang ya memang Bhinneka Tunggal Ika itu bukan keberagaman dijadiin satu, itu bukan, tapi bagaimana kita coba pemaknaannya bahwa perbedaan itu ada ya karena memang Tuhan ciptakan perbedaan itu bukan semerta-merta hanya ingin mengelompokkan atau membatasi, bukan. Tapi Tuhan menciptakan perbedaan itu karena Tuhan tahu hidup itu semuanya berbeda. Kamu, aku, kita berbeda. Tapi kita punya satu tujuan, tapi kita juga punya satu wadah. Dan kita juga punya satu hal yang sama, yaitu kita sama-sama manusia. Jadi teman-teman harus bisa ngambil point of view yang berbeda dari orang-orang lain ataupun dari masyarakat umum ketika teman-teman menemukan perbedaan. Teman-teman juga harus bisa memahami sebagai seorang mahasiswa, itu perbedaan itu adalah hal yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat menjadi cita rasa di dalam kehidupan. Kalau aku bilangnya seperti itu, cita rasa. Karena ketika semuanya sama, hambar, ya kan? Ketika di dalam satu mangkok mie tidak ada bumbu, hanya ada hanya sama semuanya, ya mie nggak akan punya rasa yang enak seperti itu. Tapi ketika ada ada hal-hal yang berbeda, dari mulai garam, ada dari gula, ada kecap, saus, ya. Semuanya berbeda, bentuknya beda, rasanya beda. Tapi ketika mereka dijadikan di sebuah satu wadah, walaupun mereka tidak bisa bersatu seutuhnya antara seperti minyak dan air, ya kan? Antara seperti minyak dan air, mereka tidak bisa menyatu seutuhnya, tapi mereka bisa bergandengan, mereka bisa bersamaan. Itulah filosofi-filosofi yang nggak perlu kita jauh-jauh lah. Kita harus mengambil filosofi Socrates, Aristoteles, ataupun segala macam filsuf Yunani. Ketika kita bisa memfilosofikan hal yang terdekat kita, lingkungan kita udah bisa menjadi seorang mahasiswa yang pemikirannya different dari mahasiswa lain. Kita udah punya pandangan lain dan kita udah bisa saling menghargai tentang perbedaan. Jadi buat teman-teman semua yang di dunia kampus, terutama di UNY, perbedaan itu ada karena perbedaan itu adalah untuk menyatukan kita, untuk membuat kita saling menghargai dan saling toleransi, bukan untuk saling
memecah belahkan ataupun saling menyekatkan. Jadi ini juga solusi buat teman-teman semua. Ketika ada hal-hal yang berbeda dari teman-teman, jangan teman-teman pandang itu aneh. Jangan. Itu perbedaan itu bukan aneh, tapi perbedaan itu adalah bumbu di kehidupan teman-teman. Dan perbedaan itu nggak harus kita nggak harus kita terima dengan hal-hal yang negatif, tapi perbedaan itu bisa kita terima dengan sebuah hal yang mungkin kadang kita tuh kurang melihat dari sudut pandang lain sebagai seorang manusia. Kita hanya melihat karena aku superior, otoriter, kemudian ada budaya-budaya yang aku masih lihat chauvinisme. Ya itu terlalu bangga dengan budaya sendiri yang mereka kayak aku orang ini nih, aku lebih keren, aku lebih pintar, ataupun aku lebih menguasai hal-hal ini. Nah itu juga harus teman-teman hindari. Walaupun teman-teman nggak sadar, bisa lagi nongkrong gini-gini kan, lagi ada orang baru, ya kita seharusnya bisa merangkul seperti Mas Adit bilang tadi. Ketika ada teman baru, orang baru yang di sekitar kita yang mungkin ingin masuk di dalam lingkungan kita, ya udah kita hargai, kita welcome. Dan dia juga pasti, aku rasa ketika kita welcome, dia akan belajar dengan welcome-nya kita. Dia akan, aku disambut dengan baik, aku harus belajar dengan mereka. Dan yang ngajarin juga, aku harus mengajarin mereka dengan baik. Artinya rangkulan-rangkulan keberagaman itu yang kita cari, bukannya malah lu gue gitu. Waduh, itu udah nggak mencerminkan seorang mahasiswa lah. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, masyarakat umum dan apapun itu stakeholder, buat teman-teman ya, keberagaman itu harus kita junjung tinggi dan jangan menjadi alasan untuk kita terpecah belah. Itu aja sih. Duh, mantap banget, mind blowing banget ya obrolan kita hari ini. Biarpun topiknya lumayan lumayan agak menyinggung gitu loh. Ya, tricky juga, agak tricky gitu loh, kayak dari tadi kita bertiga nih, aduh ini ngomong gini kira-kira bener gak ya gitu. Itu takut banget menyinggung pihak yang lain. Jadi aku ada sesuatu nih buat kalian berdua. Aku ada sesuatu buat kalian berdua ya, BTW. Jadi karena kita dari tadi itu mau ngomong tuh kayak ketahan gitu, kayak takut gitu kan. Nah, aku ada satu sesi yang cukup cukup relate sama kalian berdua selaku laki-laki. Waduh. Yang masih muda, yang OTW jadi laki-laki tua. Jadi ini ada sesi ice breaking nih teman-teman, karena tadi udah udah ngobrolin hal-hal yang cukup tricky dan berat nih. Kita mau ice breaking, jadi kita mau mecahin es. Enggak gitu. Ya Allah, receh banget. Jadi, makasih loh ketawa. Makasih loh, ini ya Allah, ternyata kalian ini ya. Jadi ice breakingnya ini adalah karena kalian nih anak muda ya, representasi generasi muda gitu ibaratnya. Tapi kalian setelah ini kan soon to be bapak-bapak gitu. Jadi gamesnya adalah tebak-tebakan jokes bapak-bapak. Gamesnya itu. Nah, tebak-tebakan ini nanti rulesnya gimana? Jadi aku kurang lebih udah nyiapin 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini isinya adalah jokes bapak-bapak semua. Nah, nanti aku akan lempar jokes dan nanti nih panitia yang di sini nih yang ada di depan kita semua nih nanti bakal ngitung Mas Haris bisa nebak berapa dan Mas Adit bisa nebak berapa. Nanti yang terbanyak bakal dapat reward dari panitia di sini. Nanti kalian nagih salah satu orang yang ada di depan kita ini. Nah, terus nanti yang kalah bakal truth or truth. Ya Allah. Bakal truth or truth. Tapi ini truth or truth-nya nggak susah dan nggak personal ya. Paling aku nanti cuman ya nantilah truth or truth-nya rahasia. Oke, jadi udah siap? Yes. Udah siap? Oke. Kita Siap. jagonya bapak-bapak. Oke, nanti yang ketawa juga itu hitungannya ini ya, kalian kena poin ya. Nah, Nggak mau gitu. Yaudah, hitungannya nanti ini aja ya, yang bisa nebak berarti dia dapat poin, yang nggak bisa nebak dia nggak dapat poin gitu. Oke, kita mulai dari jokes yang pertama. Ini kayaknya aku yang ketawa. Enggak, ya? ini cara jawabnya gimana? Cara jawabnya. Ngomong aja atau gimana? Angkat tangan dulu. Mau cepet-cepetan juga boleh. Tapi kayaknya kalau cepet-cepetan nggak adil. Nanti ini kan biasanya kalau jokes bapak-bapak tuh loading gitu loh, loading lama. Nanti kalau misalnya kalian sama-sama nyerah ya udah berarti kalian Oh iya, udah. kayak gitu. Oke, siap ya kalian berdua ya. Aduh,
Bismillah, moderatornya nggak ketawa ya. Langsung mikir Mas Faris. Mikir ya. Oke, jokes yang pertama adalah milih dulu ya. Oke, kita bahas soal negara Indonesia. Waduh. Gak jauh-jauh ya, Berat ini. masih bahas negara. Kenapa nih di Indonesia banyak anak muda yang dikejar-kejar buat nikah? Mereka banyak ditanyain, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Gitu. Dia bisa jawab? Apa nih Mas Kayak Faris? di luar negeri tuh nggak ada yang nanya gitu loh. Coba kalian ke Singapura, ke Australia nggak ada yang ditanyain kapan kamu bakal nikah gitu. Cuman di Indonesia anak-anak muda tuh pada nanya, Mas Adit mau nikah kapan gitu. Terus Mas Faris mau nikah kapan Mas? Ada yang bisa jawab? Mereka lagi mikir ya teman-teman, kayak aduh ini sebenarnya kasihan ya, tadi udah mikir sekarang baru mikir lagi. Ini jokesnya berat ya. Enggak, ini jawabannya nggak berat sebenarnya. Kayaknya lebih berat daripada yang tadi. Lebih berat dari yang tadi ya. Aduh, Susah. Ayo, kalian pasti bisa, aku yakin. Kalian bisa jadi ini loh, keren nanti kalau bisa jawab. Berarti kalian emang Kenapa orang Indonesia tuh banyak yang nanyain kapan nikah, kan capek ya, kita kan kayak masih muda, masih young, wild and free, terus tiba-tiba ditanyain kapan nikah. Kenapa orang Indonesia kayak gitu? Enggak. Kalau bukan gitu, kalau nggak nanya gitu bukan orang Indonesia. Jokesnya. Ya, nyerah. Nyerah ya. Allah. Ada yang di depan, ada yang mau nanya, ada yang mau jawab, nggak ada. Aduh. Karena Indonesia itu negara maritim. Maritime. Apa nyambung? Kayak gitu, jadi masih kosong-kosong ya ini poinnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih, karena tadi masih kosong-kosong poinnya gitu. Bahkan teman-teman yang di depanku ini nggak ada yang bisa jawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini, kalian tahu kan kalau perang tuh ada tank gitu. Nah, tank itu kan di depannya kayak ada cerobongnya gitu, dan dia tuh pasti condongnya ke atas. Nah, pertanyaanku adalah kenapa dia condongnya ke atas? Kenapa nggak ke kanan, kiri, apa lurus aja gitu ke tengah, sejajar? Kenapa harus ke atas? Karena kalau ke bawah namanya tengkurap. Benar. Kalau ke bawah namanya tengkurap. Ya itu jawabannya. Jawabannya itu. Udah di otakku loh, padahal beneran. Itu udah di otakku loh, itu pasti tengkurap sih, itu tengkurap. Tapi mau nyebutinnya malu. Karena kalau ke bawah namanya tengkurap. Berarti ini teman-teman dicatat ya, yang di depan Mas Adit 1, Mas Faris masih kosong nih, telurnya belum pecah nih. Belum pecah telur. Oke. Lanjut ya. Kalau Mas Faris ini tidak perlu malu-malu gitu. Keluarin aja Mas, Lebih susah nebak ini apa yang lain Mas? Nebak isi Saya ini gitu. Lebih susah ini. Mending gerak kajian kita Mas. Waduh, berat. Mending tempur aja lah di lapangan. Mending aksi Mas ya, mending aksi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang susah apa ya? Oke. Susah. Tahu penyanyi Shawn Mendes? Tahu. Nah, dia kalau di depan panggung jadi penyanyi. Kalau dia di backstage, dia jadi apa? Sound system. Jangan. Bener gak sound system kan? Gila kali. Bapak ngelawan. Benar. Jadi yang ketebak benar ya, Shawn Mendes kalau di depan panggung dia jadi penyanyi, kalau di backstage dia jadi sound system. Benar. Sound system di depan panggung, orang di backstage sound system. Enggak dong, ada yang di belakang dong kan ini. Masa sound system di belakang sih di backstage? Jadi udah ya, Mas Faris dapat 1 poin, Mas Adit dapat 1 poin. Imbang. Udah berapa pertanyaan tadi? 3 ya? Udah 3 pertanyaan. Mantap, keren. Udah terbukti kan mereka bapak-bapak ternyata. Gak kepikiran. Oke, apa ya? Aku bingung nyorder pertanyaannya. Saya udah disiapin. Udah sih, tapi kan banyak. Gitu. Paling nanti 5 pertanyaan aja kali ya.
Jadinya 5 pertanyaan aja. Buah apa yang bisa ngalahin gajah? Ngalahin apa? Gajah. Ini panitia di depan ya. Di depan tuh pada ketawa-ketawa sebenarnya. Nggak tahu emang aduh apaan sih ini pertanyaan atau mereka emang tahu jawabannya. Bisa ngalahin gajah. Duar. Buah apa yang bisa ngalahin gajah? Buah aja nggak bisa bergerak. Buah. Buah yang bisa. Tiba-tiba jadi hening ya. Buah yang bisa ngalahin gajah. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Buah apa yang bisa ngalahin? Buaya? Nah, enggak pakai. Nggak masuk itu jokesnya. Ayo Mas Faris. Buah apa yang bisa ngalahin gajah? Buah tuh. Ini moderatornya yang ketawa guys, maaf moderatornya emang receh parah banget, recehnya parah banget. Buah apa ya? Buah apa ya? Buah. Ini buah beneran ya nih? Beneran buah. Kelapa. Cek semangat. Enggak nyerah. Nyerah? Nggak tahu aku. Mas Ajit nyerah nih, Mas Faris mungkin Nggak mau nyerah. nggak mau nyerah. Karena udah ketebak satu terus dia nggak mau nyerah. Tapi Jadi susah nyerah aja. Susah kan ini? Oke, dua-duanya udah nyerah. Buah apa yang bisa ngalahin gajah? Kelingking. Gajah? Kelingking. Kelengkeng. Kelengkeng guys, kelengkeng. Masuk nggak mas? Masuk gak? Iya masuk, oke. Tadi 4 pertanyaan ya, berarti ini satu sama. Ini babak penentuan. Enggak, penentuan nih. Golden goal. Babak penentuan. Ayo mas. Ada. Nggak bisa jawab ya? Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa nggak merah? Gitu. Kenapa nggak biru? Kenapa air mata warnanya bening? Kenapa air mata warnanya ini? Dia bebatet, San. Karena apa? Karena apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Karena kalau warnanya hijau, namanya air maca. Iya bener. Air mata bening karena kalau hijau itu air maca. Kayak gitu. Aduh. Oke, jadi dari kesimpulannya ya yang menang adalah Mas Adit dan Mas Adit dapat 2 poin dan Mas Faris dapat 1 poin. 1 poin aja tadi nebaknya bangga banget ya. Aduh, bapak-bapak banget. Endingnya Tapi ternyata belum bapak-bapak. Ternyata belum, Mas Faris belum naik jadi bapak-bapak. Mungkin Mas Adit udah soon to be bapak-bapak ya. Udah tertanam di jiwanya. Jadi kalian kalau ketemu Mas Adit diajakin aja jokes kayak gitu. Kalau Mas Faris nanti diajakin Sungkem kali. nanti sungkem kali ya. Oke nih, sesuai yang aku sampaikan tadi ya. Ada truth or truth nih buat Mas Faris. Tapi truth or truth-nya gampang. Ceritain pengalaman paling lucu selama aksi. Kalau Mas ikut aksi gitu. Ada hal lucu gak sama aksi? Karena aksi kan biasanya tegang gitu ya. Ada hal yang lucu gak? Emosional gitu, kayak panas gitu loh kalau aksi itu. Gak ada ya, yang lucu apa lah aksi yang lucu. Misal kayak ada apa ya, yang bawa apa sih kayak tulisan gitu, tulisannya malah ngaco gitu. Kayak demo gimana, terus tulisannya apa? Tulisannya gagalkan Omnibus Law gitu, malah gagalkan dia untuk menjadi pacar orang lain gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Ya, pengalaman aksi taunya tempur terus, nggak pernah. Fokus aksi berarti ya? Fokus aksi sama orang sih, jadi nggak ada yang lucunya. Kalau lucunya ya paling dikejar polisi itu lucu. Itu lucu tuh, Mas. Lucu banget soalnya itu pengalaman kayak anjir polisi gitu kan, kayak itu ya pengalaman paling lucunya ya dikejar polisi aja sih, sama ya mungkin apa nggak tahu kalau ada gas air mata di samping gitu. Nah, itu yang lucu-lucunya kayak gitu, kayak pengalaman pribadi itu gitu. Wah. Ya paling kalau ada rontek-rontek kayak apa
aku pengen undang Maya daripada Omnibus Law gitu kan. Oh. Paling gitu-gitu doang. Oh, Selain oke. gitu ya udah cedera kepala, mata, nggak ada yang lucunya. Jadi karena jadi KBM ya, mungkin terlalu fokus untuk orasi, fokus untuk ini gitu. Soalnya aku pernah ikut aksi ya Mas ya, terus kayak aku tuh lihat pada bawa rontek itu tulisannya malah aneh-aneh gitu. Jadi aku bukannya fokus aksi, malah fokus ini ngeliatin tulisan. Rontek-rontek Oh, ya. kok apaan sih gitu kan, kayak ya Allah receh banget gitu. Nah itu tadi ya. Sayang banget nih kita udah di penghujung acara, nih udah selesai nih kita sharing-sharingnya. Tapi harapannya nanti bisa ketemu lagi nih bareng kita bertiga. Mungkin kita ketemu di lingkungan UNY ya. Kita nggak jauh-jauh, kampus kita juga deketan sebelahan nih ya. Atau mungkin teman-teman yang besok ketemu kita boleh banget nih say hi, boleh banget ajakin kita cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol. Dan harapannya nih untuk episode hari ini itu bisa memberikan edukasi ya buat teman-teman tentang rasisme itu seperti apa menyikapinya, terutama di era digital seperti sekarang, dan untuk memposisikan diri kita sebagai mahasiswa di UNY menanggapi isu rasisme yang ada di kampus kita sendiri, supaya kita bisa menciptakan pelangi yang indah gitu di UNY. Karena pelangi itu kan ada dan indah itu karena mereka warnanya beragam dan bersatu gitu. Nah mungkin dari aku itu dulu. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman, mungkin Mas Adit, Mas Faris. Mas Adit mungkin. Oke, mungkin buat teman-teman semua, kalau tadi ada kekurangan kata mohon maaf. Kalau ada kelebihannya mungkin bisa Dibalikin. bermanfaat ya. Oh, kirain kalau kelebihan dibalikin. Semoga bisa bermanfaat buat Oke. teman-teman semua. Intinya cobalah merangkul teman-teman sesama, jangan malah membeda-bedakan, tetapi merangkul itu adalah sebuah kunci untuk teman-teman tuh bisa bareng-bareng dan tumbuh bersama, solid dan kuat gitu. Karena keberagaman tanpa rangkulan itu juga bullshit juga. Iya. Jelas nomor satu itu adalah merangkul dengan baik teman sesamanya dan juga jangan membeda-bedakan gitu. Itu sih kalau dari aku harapan buat ke depan. Semoga aku, kamu, kau dan mereka itu semua sama dan setara. Itu sih ya. Nice banget dari Mas Adit. Mungkin dari Mas Faris sepatah dua patah. Oke, kalau dari aku, apa yang keluar dari mulutku itu memang dari aku, tapi apa yang salah dari diriku ya mohon dimaafkan, dan apa yang lebih dari diriku ya diamalkan. Jadilah orang yang tidak harus benar, tapi jadilah orang yang harus baik. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada, teman-teman sobat FE ataupun dimanapun itu, pergunakanlah hidupmu selagi hidup. Karena kalau udah mati, nggak ada yang bisa diapa-apakan lagi. Iya. Benar. Dan untuk keberagaman, untuk kebinekaan dirajut, dirangkul seperti kata Mas Adit. Jangan sampai rajutan itu hanya menjadi benang-benang kusut, tapi jadikanlah benang-benang itu menjadi perekat di dalam keberagaman, di dalam perbedaan. Dan buat teman-teman semua, harapannya semoga bisa menjadi insan yang lebih baik, serta menjadi insan yang diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat, keluarga maupun negara. Semangat. Semangat teman-teman semuanya. Nah itu tadi ya sedikit banyak dari kita, semoga bermanfaat. Dan kalau kita ada tutur kata yang kurang berkenan nih, mohon dimaafkan banget. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng BEM episode selanjutnya. Dadah.